Seorang pelaku pelecehan seksual di dalam kereta api ditangkap petugas kepolisian Resort Jakarta Timur. Pelaku diamankan di stasiun kereta api Buaran setelah melakukan pelecehan seksual dengan modus bisa membuka aura. Petugas kereta api stasiun Buaran Jakarta Timur mengamankan seorang pelaku pelecehan seksual berinisial AS. Peristiwa bermula saat pelaku menghampiri korban berinisial BC di kawasan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat. Dengan modus berpura-pura bisa membuka aura, AS mengikuti korban melakukan perjalanan ke rumahnya menggunakan kereta api. Di dalam kereta, pelaku kemudian melakukan pelecehan seksual terhadap korban sebanyak 2 kali di area paha dan payudara. Korban kemudian berteriak hingga akhirnya pelaku diamankan petugas. Pelaku bersama korban akhirnya dibawa ke Mapolres Jakarta Timur. Meski begitu, kasus pelecehan seksual di dalam kereta api ini berakhir secara kekeluargaan karena orang tua korban enggan berurusan dengan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono siang ini mendatangi gedung Nasdem Tower di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat. Nah, kedatangan Agus Harimurti Yudhoyono ini untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY tiba di gedung Nasdem Tower pukul 11 siang tadi. Ditemani sejumlah elit Partai Demokrat seperti Benny Kaharman, Andi Arief, Teguh Rifki Harsya, dan disambut Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan juga petinggi Partai Nasdem lainnya. AHY tidak memberikan komentar apapun ke awak media dan langsung memasuki gedung menuju ruang pertemuan. Di ruang pertemuan, AHY disambut langsung oleh Surya Paloh yang didampingi Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate. Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan pertemuan Partai Demokrat dan Nasdem ini adalah kali ketiga untuk membahas sejumlah hal terkait Pilpres 2024 mendatang. Bicaranya tentu seputar hasil Rakernas. Nasdem sudah memiliki 3 kandidat dan itu yang akan dikomunikasikan dengan teman-teman partai-partai yang akan datang ke Nasdem hari ini dengan Demokrat. Jadi Nasdem ini kan perlabuhan dari biru dan kuning emas. Nah, kemarin oranye atau kuning emas, sekarang birunya. Jadi Sehari sebelumnya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menerima kunjungan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ahmad Syaiqo. Keduanya juga membahas penjajakan koalisi menghadapi Pilpres 2024. Presiden PKS Ahmad Syaiqo didampingi Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, Sekjen PKS Habib Abdul Al-Habsyi, serta Ketua DPP PKS Ali Muzamil Yusuf tiba di gedung Nasdem Tower Rabu siang. Kedatangan Presiden PKS beserta jajarannya disambut Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Wakil Ketua DPP Ahmad Ali, serta beberapa pengurus pusat Partai Nasdem. Usai santap siang selama kurang lebih 2 jam, Surya Paloh bersama Ahmad Syaiqo menyampaikan kemungkinan kedua partai berkoalisi di tahun 2024. Keduanya juga bersepakat menciptakan pemilu yang mendidik dan menjaga semangat persatuan. Selamat sore dan salam sejahtera. Ada banyak kesamaan pandangan, pikiran yang amat sangat dimungkinkan untuk dikolaborasikan bersama menjadi suatu harapan bagi meningkatkan upaya-upaya yang memang harus dipersiapkan dari dini agar kualitas pemilu pada tahun 2024 yang akan datang jauh lebih baik. Banyak hal yang tadi didiskusikan di dalam, dan ini saya kira menjadi langkah-langkah awal seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketum untuk titik-titik persamaannya yang justru semakin banyak yang insya Allah akan bisa menjadikan kami di PKS dan Nasdem insya Allah akan banyak titik-titik temu untuk menuju agenda-agenda besar ke depan yang tentu perlu dipersiapkan. Terkait rencana koalisi menghadapi Pilpres 2024, kedua petinggi partai ini menjawab segala kemungkinan, termasuk kesamaan dalam mengusung calon presiden.
Setelah PKS, rencananya Kamis, Partai Nasdem juga direncanakan menerima kunjungan Partai Demokrat. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Ahmad Muharlin, Khairul Arifin, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi santai ultimatum Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri terkait manuver politik kadernya. Ganjar berpendapat ultimatum tersebut merupakan peringatan yang ditujukan kepada seluruh kader dan bukan mengarah kepada beberapa individu saja. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengeluarkan ultimatum kepada para kadernya agar tidak melakukan manuver politik tanpa persetujuannya. Hal tersebut disampaikan Mega saat pembukaan Rakernas PDI Perjuangan di Sekolah PDIP Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa siang. Selain mengecam tindakan manuver politik, Megawati bahkan mempersilahkan kader yang bermain dua kaki dengan partai lain agar keluar dari Partai Banteng. Kalian siapa yang membuat manuver keluar? Karena apa? Tidak ada di dalam PDI Perjuangan itu yang namanya main dua kaki, main tiga kaki, melakukan manuver. Kenapa? Karena saya diberi oleh kalian sebuah hak yang namanya hak prerogatif. Hanya ketua umum yang menentukan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Menanggapi ultimatum Megawati, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menampik ultimatum tersebut ditujukan kepada sejumlah individu saja. Ganjar menyatakan ultimatum tersebut murni peringatan yang disampaikan kepada seluruh kader PDI Perjuangan agar tetap kompak dan berada dalam satu barisan. Ya, Ibu Mega mengingatkan pada anak-anaknya untuk semuanya dalam satu rambak barisan, dan saya kira dalam konteks itu semua sepakat kok. Ya, kalau kita bicara perintah partai, ketua umum yang sudah mendapatkan mandat Kongres pemegang hak prerogatif, ya briefing ini terjadi. Maka Rakernas ini lebih banyak briefing tadi. Sebelumnya ultimatum Megawati terkait larangan bermanuver politik santer dikaitkan dengan sosok Ganjar Pranowo. Nama Ganjar Pranowo sebelumnya diusulkan menjadi salah satu calon presiden dalam Pilpres 2024 oleh Partai Nasional Demokrat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan kakak beradik kembar asal Medan tiba di Tanah Suci. Kedatangan mereka pun menarik perhatian media Arab Saudi. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut.